Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derianti. Saya adalah mahasiswi jurusan Tadris Biologi, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, yang saat ini sedang berada di semester 8 dan sedang melaksanakan kuliah kerja nyata atau KKM BKK dari rumah kelompok Kebun Baru. Pada saat ini, dunia sedang diserang oleh penyakit yang sangat berbahaya, yaitu penyakit coronavirus atau COVID-19. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyakit coronavirus ini. Misalnya, menjaga jarak antara 1-2 meter antara individu satu dengan individu lainnya, membersih tangan pakai sabun, dan juga menggunakan disinfektan. Pada kali ini, saya akan membuat video tutorial cara pembuatan disinfektan. Sebelum kita lanjut ke cara pembuatan disinfektan, ada baiknya kita ketahui dulu apa itu disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi atau pencemaran oleh jasad ranik, atau obat untuk membasmi kuman dari penyakit virus atau bakteri. Disinfektan ini bersifat toksin atau racun, yang mana memiliki kemampuan untuk membunuh virus yang terpapar secara langsung. Disinfektan sering juga disebut dengan cairan pembersih. Kemudian, untuk apa itu disinfektan? Biasanya, disinfektan digunakan untuk membersih permukaan benda-benda yang paling sering disentuh oleh banyak orang. Disinfektan memiliki konsentrasi biosida yang tinggi, maka dari itu, disinfektan lebih efektif membunuh virus yang terpapar pada benda mati, yang akan berbahaya jika dihirup atau disentuh langsung oleh manusia. Nah, kemudian, bagaimana bisa disinfektan yang kita buat dapat membunuh virus corona? Virus corona akan hancur jika terkena cairan deterjen. Virus corona tersusun dari 3 bagian. Yang pertama, tersusun dari DNA atau RNA, yang merupakan bagian inti virus. Yang kedua, protein, yang merupakan bahan baku virus untuk memperbanyak diri. Dan yang ketiga, lapisan lemak, merupakan lapisan yang paling luar sebagai lapisan pelindung si virus. Nah, ketiga bagian tersebut tidak berhubungan yang erat satu sama lainnya. Sehingga, jika lapisan lemak virus terkena cairan disinfektan, maka virus tersebut akan hancur atau mati. Adapun bahan yang saya gunakan di sini, pertama, saya menggunakan baklin atau pemutih yang mengandung sodium hipoklorit sebanyak 5,25%. Yang kedua, saya menggunakan Wipol. Wipol ini mengandung pin oil atau minyak pinus sebanyak 2,5%. Yang ketiga, saya menggunakan Superpel. Superpel ini mengandung sodium lauryl etel sulfat sebanyak 2,5% dan alkohol etiksilat sebanyak 2,5%. Dan yang terakhir, saya memiliki air bersih. Air bersih ini mengandung 7 mg natrium dan 3,27 mg kalium atau mineral. Kemudian, bahan yang saya gunakan, pertama ada ember, yang kedua, botol semprot. Yang ketiga, sendok makan. Yang keempat, gelas minum. Dan yang terakhir, wadah untuk memasukkan disinfektan ke botol semprot. Sekarang, kita lanjut ke pembuatannya. Di sini, saya akan membuat disinfektan sebanyak 1 liter air. Pertama, kita ambil air bersihnya dulu. Untuk takaran 1 liter air bersih, jika kita tidak tahu berapa takarannya, kita bisa menggunakan gelas air minum di rumah kita, yang dimana 1 liter air bersih sebanyak 5 gelas. Kita ambil airnya dulu. Satu, 2, 3, 4,
5. Setelah air bersih kita masukkan ke dalam wadah atau ember, kemudian kita masukkan lagi bakelin. Bakelin ini kita masukkan sebanyak 30 ml atau 2 sendok makan. Satu, 2. Setelah bakelin kita gunakan, kita tutup dengan rapat dan hindari kena kontak mata. Nah, yang kedua, kita masukkan lagi Wipol. Wipol kita masuk juga sebanyak 30 ml atau 2 sendok makan. 1, 2. Dan yang ketiga, kita masukkan Super Pel. Kalau untuk Super Pel, kita masukkan 4 sendok makan. Satu, 2, 3, 4. Setelah bahannya tercampur semua, maka kita aduklah dengan rata. Sekarang kita aduk sampai merata. Ini untuk takaran 1 liter air. Kalau kita ingin membuat disinfektan sebanyak 2 liter, maka bahannya harus kita tambahkan. Seperti bakelin, kalau 1 liter air 2 sendok makan. Kalau untuk 2 liter air 4 sendok makan. Begitu juga bahan selanjutnya. Nah, kenapa saya memilih bahan ini? Kenapa tidak bahannya lain saja? Karena yang pertama, bahan ini mudah didapatkan. Yang kedua, harganya lebih hemat. Dan yang ketiga, bahan ini lebih efektif membunuh virus. Nah, setelah tercampur merata, kita masukkan ke dalam wadah ini lagi. Untuk mempermudah, kita masukkan ke dalam botol semprot. Kita buka botol semprotnya. Pastikan botol semprotnya sudah bersih. Nah, sekarang disinfektannya sudah jadi. Setelah disinfektan kita buat ini telah jadi, ada 2 cara untuk mengaplikasikannya. Pertama, penyemprotan. Bisa menggunakan botol semprot seperti yang saya gunakan pada saat ini, atau alat penyemprotan lainnya. Kedua, dilap menggunakan mikrofiber. Kemudian, benda atau barang apa saja yang perlu kita disinfektankan? Cukup banyak sekali benda yang perlu disinfektankan. Misalnya gagang pintu, lemari, meja, kursi, toilet, perkantoran, perumahan, terminal, dan lain-lain. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan selamat mencoba di rumah agar kita terhindari oleh COVID-19. Demikianlah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.